إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alallaha ta'ala. Ini dikatakan dihubungkan sama an yastahila ya, yang bagi ya. Dan hendaklah atau seyukjanya orang Islam itu memohon kepada Allah Ta'ala. Wa yas'alallah Ta'ala, hendaklah memohon kepada Allah Ta'ala al-afwa, kemaafan, wal afiyata, dan selamat. Al-afiyah itu selamat. Yang orang kadang-kadang sering mengartikan afiyah itu sehat. Sehat masuk al-afiyah, tapi bukan cuma sehat tok ya. Jadi orang selamat dari segala macam bala, bahaya apapun, itu berarti mendapatkan al-afiyah. Jadi kita dalam doa-doa kita itu supaya memohon ampunan, yang pertama kepada Allah, yang kedua mohon al-afiyah, selamat ya, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Minta al-afiyah di dunia dan di akhiratnya, selamat dunia dan akhirat. Itu makanya kalau orang sudah mendapatkan afiyah, sudah mendapatkan segala-galanya sudah. Ya, Nabi beberapa sahabat beliau minta ya diajari doa kepada Nabi ya, di antaranya paman Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu Sayyidina Abbas Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Nabi, kanjeng Nabi ya, tolong sampean ajari kula doa ya, atau doa apa ya yang paling utama aku baca. Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, is'alillahal afiyah fid dunya wal akhirah, mohonlah kepada Allah akan al-afiyah ya, selamat fid dunya wal akhirah. Beberapa hari lagi datang lagi minta wasiat lagi ya. Tetap Nabi mengatakan itu, is'alillah al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah keselamatan dunia dan di akhirat, sampai 3 kali. Terus Nabi bersabda ya, mintalah al-afiyah fid dunya akhirat, sebab kalau anda telah fa innaka idza u'tita al-afiyah fid dunya, kalau sampean mendapatkan al-afiyah di dunia, wal afiyah fil akhirah, wa u'titaha fil akhirah, anda telah diberi al-afiyah di akhirat, faqad aflahta, maka sungguh anda telah beruntung, telah bahagia, telah sukses. Jadi berarti permohonan kepada Allah yang paling ya, mencakup, yang paling tinggi, tinggalnya kita mohon al-afiyah. Nah, itu tidak hanya Sayyidina Abbas saja minta diajari doa itu, beberapa sahabat yang lainnya. Itu di antara doa yang perlu kita baca, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ada juga yang menambah lengkap, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Terserah. Yang paling singkat tadi itu, Allahumma inni as'alukal afiyah fid
fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Coba saya ikuti baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Bersama 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, atau kadang-kadang orang baca ditambahi Allah seperti ini, minta al-afwa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ditambahi fid dini wad dunya wal akhirah. Yang ini juga kita baca Allahumma inni, ayo, as'alukal afwa wal afiyah fid-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid-dini wad dunya wal akhirah. Ya, terserah mengamalkan yang mana ya. Sama-sama ada dalilnya. Jadi ternyata ya orang ketika mendapatkan al-afiyah itu sudah mendapatkan segala-galanya ya. Maka dalam doa Asyura ya, nanti pada malam Kamis yang akan datang itu malam Asyura. Malam Asyura itu kita dianjurkan untuk membaca doa Asyura ya. Doa Asyura itu ya diawali dengan memuji-muji Allah pertama. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa ziratal arsh ya, alhamdulillah mil al-mizan, begitu ya, dimuji-muji Allah. Terus ujung-ujungnya terakhir yang diminta cuma satu, as'alukas salamata kullaha bi rahmatika ya rahmiyaku. Ya Allah, kula nyuwun selamat semuanya ya Allah. Itu sebenarnya sama dengan al-afiyah tadi itu ya. Nek wis oleh selamat ya selamat atine, selamat awake dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya, selamat dunyane, selamat keluargane, selamat ya usahanya ndak kecampuran haram ya, termasuk selamat ketika mati, selamat ketika hidup, selamat ketika di kuburan, selamat ketika mencakup gitu loh. Jadi as'aluka salamata kullaha. Nah, itu doa yang perlu kita baca setiap hari. Lah iso ojo sampai meninggalkan doa ini. Jadi walaupun doa-doa yang lain, tapi ini pesan Nabi ya, jangan ditinggalkan doa ini ya. Di samping kita ini harus senang berdoa, karena doa itu sebagai senjata bagi orang mukmin. Di antara senjata untuk menolak segala macam bahaya itu doa ya. Tapi juga harus ada usaha-usaha, harus ada usaha untuk mendapatkan keselamatan dari Allah ya. Di antaranya Allah mengkisahkan Nabiullah Yunus alaihissalam ya. Nabi Yunus itu pernah ditelan oleh ikan ya. Pernah ditelan oleh ikan ketika istilahnya sudah dakwah ya, tapi kaumnya tidak mau ikut. Akhirnya setelah kesel tak tinggal lagi kaumku ya. Akhirnya ketika meninggalkan kaumnya naik perahu ya. Ternyata ketika dinaiki itu goncang perahunya itu loh, padahal sebelumnya tidak. Akhirnya
Ya, kata nahkoda kapalnya iki kudu ana sing dibuak iki. Biasane lek ngene kok ana wong sing apa? Ya, purik cara kasare, gak oleh izin ya. Iki kudu ana sing dibuang iki. Akhirnya ya apa sapa diundi ya. Diundi setelah diundi ya, terus diambil keluar nama Nabi Yunus. Bareng didelok ya, mereka tidak tahu kalau itu nabi. Wah, wongnya kok ganteng putih percaya. Paling keliru balik lagi. Diundi lagi. Metu juga apa nama Nabi Yunus lagi. Sampai 3 kali akhirnya apa? Terpaksa harus dibuang, dilemparkan. Ketika dilemparkan langsung datang ikan ya, nadai, mangap apa? Ditelan langsung. Nah, itu kata Allah. Nah, itu diceritakan dalam Quran, wa dhannun idz dhahaba mughadiban wa nada fi dhulumat, maka beliau memanggil Allah di dalam kegelapan. Jadi kegelapan, gelapnya perut ikan ya, orang di dalam perut ikan ya apa itu? Gelap apa enggak? Masih gelap. Terus tidak hanya gelapnya perut itu, gelapnya dasar laut. Dibawa di dasar laut. Ya apa gelapnya itu? Terus ditambah lagi malam yang gelap gulita. Jadi gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, gelapnya apa? Malam yang gelap. Nah, terus beliau mengatakan fana tabitumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu maknanya tauhid. Pertama mengisahkan Allah, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang menghendaki kejadian ini Engkau ya Allah ya. Ya, jadi perahu ya yang tadinya diam terus goncang, Engkau yang menggoncangkan ya Allah. Itu maknanya la ilaha illa anta. Jadi yang menghendaki apapun Allah. Terus kok nahkoda kapalnya kok ternyata punya ini mengundi. Loh, itu yang menghendaki ya, yang menggerakkannya supaya diundi itu Engkau ya Allah. Terus kok keluar nama saya, yang mengeluarkan itu Engkau ya Allah. Itu namanya la ilaha illa anta gitu ya. Jadi terus nah, sampai tega diuncal no. Yang membuat hati nahkoda untuk melemparkan itu Engkau ya Allah. Terus moro-moro teko iwak. Duh, iwak niku sing nyiptakno panjenengan ya Allah iwak. Terus teko sing nekakno panjenengan. Tahu-tahu mangap sing ngongkon mangap panjenengan. Seperti itu namanya la ilaha illa anta ya. Ya, jadi semua iki Allah sing ngersakno Allah, iki ujian teko Allah. Terus apa? Iwae mlebu nang jero segara, yo Engkau ya Allah sing ngongkon ya. Terus sampai beberapa hari keluar ya, minggir terus diuncal nggih panjenengan sing nguncalno ya. Itu beliau mengucapkan ketika dalam perut ikan itu la ilaha illa anta subhanaka, itu maknanya maha suci Engkau. Maha suci itu panjenengan mboten keliru Gusti, mboten salah, ndak melakon niki bener panjenengan ya, Mbah. Niku maknanya subhanak ya. Jadi tidak pernah menyalahkan Allah. Apapun yang terjadi yang menghendaki siapa? Allah, dan pasti Allah menghendaki yang terbaik ya. Terus inni kuntu minadz zalimin, sak temene kula ya Allah terborong orang yang zalim. Ya Allah, kula sing zalim Gusti, lek panjenengan mboten salah, kula sing zalim. Padahal nabi rasul itu ndak punya salah itu. Cuma ini Allah ngasih contoh orang yang paling baik itu yang orang yang mengaku salah ya. Maka apa ketika Nabi Yunus di perut ikan mengucapkan tasbih ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, maka kata Allah fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Maka kami kabulkan ya doanya Nabi Yunus ya. Padahal beliau tidak minta ya Allah tolong saya beri keselamatan, saya tidak minta itu. Hanya satu, mengisahkan Allah, mengakui bahwa ini yang menghendaki Allah. Terus yang kedua, Allah tidak salah, Allah tidak keliru, pasti Allah menghendaki yang terbaik. Terus yang ketiga, kulo sing salah ya Allah ya. Tidak minta gitu loh ya. Tapi kata Allah tak ijabahi ya.
Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus dari kesedihan, sumpek. Jadi berada dalam kesulitan itu dikeluarkan dari problem kesulitan dan itu ya. Jadi cara kasare lek wong saiki wis coba macam-macam coba ngono. Wis anak nggodha, bojo nggodha, kanca ganggu, wis apa? Ya, istilahnya awak loro sembarang kalir. Itu maknanya fidzulumat itu gitu. Beranu. Tapi ketika orang apa? Ya Allah, ya yang menghendaki ya apa? Ya sakit yang Engkau ya Allah, yang membuat sehat yang Engkau, yang sakit Engkau ya. Ada kejadian kehilangan misalnya, sing menghendaki ya Engkau ya Allah. Ada apapun Engkau, itu maknanya la ilaha illa anta. Subhanaka panjenengan mboten keliru ndamel kejadian niki. Kula sing kathah dosa niku Gusti, kula zalim ya. Nah, itu kata Allah wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi ternyata Allah buat kisah Nabi Yunus apa untuk ngasih pelajaran lek kepingin selamat praktekno koyok Nabi Yunus. Wa kadzalika seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu nunjil mukminin, kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi lek kepingin selamat di samping donga njaluk, tapi ya kudu ana usaha. Apa itu? Satu, mengesahkan Allah. Jadi kita ini bisa apapun, yang membisahkan siapa? Allah. Ada kejadian apapun di alam ini termasuk pada diri kita, yang menghendaki siapa? Allah. Itu pertama ya. Kita harus ingat Allah yang menghendaki apapun. Terus yang kedua, apa Allah menghendaki itu salah? Salah apa tidak? Tidak mungkin Allah salah ya. Tidak mungkin, kurang, salah, tidak mungkin. Jadi Allah pasti menghendaki yang terbaik. Terus pasti Allah menghendaki itu ya, mungkin karena apa, kita yang salah ditegur oleh Allah lewat itu ya. Kalau orang itu selalu begitu, pasti dibuat selamat sebab Allah yang menjanjikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi dengan apa, di samping doa, tapi kita selalu mengesahkan Allah, selalu apa, berbaik sangka kepada Allah, tidak sampai susah. Terus kita mengakui banyak dosa. Nah, itu. Nah, kejadian ini bahwa Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari ya, apa, problem ditelan apa ikan, terus berada dalam kegelapan perut ikan, kegelapan dalam laut, dasar laut, kegelapan malam, itu dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan pas tepat pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura ya. Jadi maka kita apa, disuruh berdoa pada malam Asyura itu, di antara doanya itu minta selamat gitu ya. Jadi tapi kata Allah, lek kepingin selamat ya kudu ya satu mengesahkan Allah ya, terus kita harus banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah ya. Sudah, itu salah satu di antara kejadian yang terjadi di bulan di hari Asyura. Di antara yang terkenal Nabi Musa ketika apa, dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya yang begitu kuatnya, akhirnya sudah kepepet, tidak ada jalan lain, di depannya lautan ya, tidak bisa lari kemana justru apa, menghadapi Fir'aun ya. Akhirnya ya tidak ada jalan, siapa ini yang bisa nyelamat? Nah, di hati Nabi hanya Allah Maha Kuasa. Maka ketika orang itu mengisahkan ya, kejadian apapun yang menghendaki Allah, Fir'aun walaupun apa ya kejam, tetap yang menciptakan Fir'aun Allah. Jadi yang apa, menghendaki ini. Terus lautan ya Allah yang menciptakan. Lautan bahaya kalau Allah menghendaki bahaya. Kalau Allah tidak menghendaki bahaya, tidak ada bahaya. Maka ketika orang itu mengisahkan Allah, Allah langsung mengatakan, Musa, pukulkan tongkatmu pada lautan.
Maka ketika dipukul spontan itu jadi darat, jadi jalan, bahkan tidak hanya satu jalan sampai jadi 12 jalan. Lautan itu apa? Sesuai dengan kabilah. Kabilah itu apa? Ya, kelompok ya, kaumnya, suku Nabi, kaumnya Nabi Musa itu ada 12. Maka oleh Allah dibuat tidak hanya satu jalan di laut, jadi spontan itu. Laut, air langsung jadi darat. 12 jalan. Itu loh Allah ya, yang kita sembah itu seperti itu. Yang kita ya, punya keyakinan, kita punya keyakinan Allah selalu menjaga seperti itu, bisa gitu. Jadi lautan, kalau Allah mengatakan kun ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau menghendaki lautan jadi darat, jadi darat gitu. Akhirnya lewat Nabi Musa sampai nyebrang lautan sampai darat lagi. Ternyata ketika melihat Fir'aun sama apa? Ya, kaumnya ngejar itu, jadi tetap jadi darat itu. Ya, diperhatikan setelah Nabi Musa melihat mereka semua berada di tengah-tengah lautan itu, Allah terus berfirman, Musa, pukulkan tongkatmu pada lautan. Ya, ketika dipukulkan yang kedua, spontan jadi air lagi. Akhirnya Fir'aun apa? Dan kaumnya tenggelam, hancur, binasa. Tidak ada satupun orang kafir yang selamat. Itulah apa? Ya, kita harus percaya bahwa Allah itu benar maha kuasa itu. Jadi tidak ada yang bisa kecuali Allah. Ya, kalau Allah menyelamatkan pasti selamat. Ya. Tapi kalau Allah ngasih bahaya, betapapun kuatnya orang pasti kena bahaya. Nah, kejadian itu terjadi juga pada hari Asyura. Ya. Juga Nabi Ibrahim ketika dakwah kepada Raja Namrud yang zalim, akhirnya diancam ya, dengan mau dibakar. Jadi Namrud langsung nyuruh rakyatnya untuk menghimpun kayu bakar sampai sebulan, itu dihimpun sampai sebanyak satu gunung ya. Ketika sudah siap dinyalakan api itu, tidak bisa dibayangkan ya betapa besarnya api sak gunung ya, kayu dinyalakan. Itu akhirnya mereka kerepotan mau melemparkan Nabi Ibrahim ya, pakai alat manjanik, alat pelempar ya. Ya, itu bagaimana hati Nabi Ibrahim ketika melihat akan sama sekali tidak takut ya. Orang itu ketika memurnikan Allah, hanya Allah yang bisa menyelamatkan, Allah yang bisa ngasih bahaya. Kalau Allah tidak ngasih bahaya, tidak akan bahaya. Jadi Namrud apa makhluk, tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah ya. Api itu makhluk, tidak bisa membakar kalau Allah tidak menghendaki ya. Yang bisa mematikan hanya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki mati, tidak akan mati walaupun mana. Itu apa? Maka sampai Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril ya. Nabi Ibrahim ya, sampean kate diobong napa? Wong sing ngobong makhluk kae. Lho niku geni, iya geni ya makhluk gak iso apa-apa. Napa sampean mboten butuh bantuan kula? Jiri malaikat Jibril. Amma ilaika fala, lho lek teng sampean mboten butuh malaikat Jibril, sampean makhluk. Sami kali kula ya. Lek kula nang Allah nggih butuh ya. Lho sampean ndonga nang Allah lho. Gusti Allah masih gak roh keadaan kula ya napa saniki semerap. Beliau hanya cukup di hatinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Gusti Allah pun mboten butuh sapa-sapa. Geni kan apa-apane. Ya, Namrud kan apa-apane, cukup Allah. Gak perlu bantuan sapa-sapa. Lek Gusti Allah njogo, Gusti Allah nyelametno, cukup. Ya. Nah, ketika beliau hatinya hasbunallah, cukup hanya Allah, maka Allah spontan hanya mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Geni dadi adem ya. Dadi adem lan nyelametno Nabi Ibrahim. Ketika Allah berfirman itu ya, kun Allah itu ya, jadi adem, langsung api jadi dingin. Padahal zahirnya menyala seperti itu, tapi ya, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan terasa dingin, sejuk, tentrem, bahagia di dalam api. Ya, itulah Allah yang harus ada di hati kita. Allah itu seperti itu ya. Jadi bisa apapun gitu. Jadi ya, itu diantara supaya orang selamat gitu loh. Seperti
ya, mengamalkan seperti yang dicontohkan pada para nabi, yaitu orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah, tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah, itu kuncinya. Maka ketika orang itu begitu hatinya, diapakan saja tidak akan bahaya gitu. Api tidak akan bisa membahayakan bagi orang yang benar-benar mengesahkan Allah. Ya, kejadian ini pun juga terjadi pada hari Asyura. Subhanallah, luar biasa ya keagungan hari Asyura ini. Makanya kita disuruh ya, memuliakan hari Asyura, diantaranya dengan melakukan ibadah puasa sunnah hari Asyura. Ya, itu Nabi memerintahkan kepada umatnya, dan Nabi berpesan, sumu yauma Asyura, puasalah kalian hari Asyura, wa khaliful yahud, dan berbedalah kalian dengan orang Yahudi, jangan madani orang Yahudi. Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah melihat orang Yahudi puasa pas hari Asyura, ya, maka Nabi menyuruh umatnya itu, tapi Nabi tidak mau kalau umatnya podo gitu loh. Ya, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, kata Nabi, puasalah sebelum tanggal 10 sehari atau sesudahnya sehari, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Kita dianjurkan tanggal 9, 10 puasa. Tanggal 9 itu Rebu yang akan datang, tanggal 10 Kamis, ya. Ya, lebih sempurna lagi ya, Rebu, Kamis, Jumat, lebih sempurna ya. Lebih sempurna lagi. Ya. Yang paling sempurna lagi ya, ya, tidak hanya tanggal 9, 10, 11, tapi mulai tanggal 1 sudah puasa. Yang super sempurna tidak hanya itu, malah 1 bulan puasa sunnah seperti yang diperintahkan oleh Nabi, ya, in kunta shaiman syahran fi syahr ramadan fasum al muharram. Kalau kalian ingin puasa 1 bulan setelah Ramadan, puasalah di bulan Muharram. Jadi semakin banyak puasa di bulan Muharram semakin baik, tapi minimal pas tanggal 10 dan ditambah 1 sebelumnya atau setelahnya, ya, lebih banyak lebih baik. Sudah, itu diantara yang ada hubungannya dengan di kitab ini kita disuruh minta kepada Allah selamat gitu loh. Selamat itu bahasa artinya al-afiyah. Jadi ya, tapi jangan cuma minta tok gitu loh, tapi harus ada usaha, yaitu supaya kita mendapatkan selamat seperti yang dicontohkan para nabi selalu diselamatkan oleh Allah, karena para nabi itu orang-orang yang paling mengesahkan Allah, ya, tidak takut kecuali hanya pada Allah. Yakin tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah. Itu kuncinya supaya selamat, ya. Selamat atine begitu pasti selamat yang lain-lain. Terus yang kedua, supaya kita mendapatkan keselamatan, di samping doa kita harus ya, menjauhi perbuatan dosa, dan kalau terlanjur harus segera banyak istighfar, bertobat kepada Allah, sebab adanya balak-balak bahaya itu penyebabnya karena dosa, ya. Udah. Nah, ini wa yas'alallahu ta'ala, dan hendaklah memohon kepada Allah Ta'ala al-afwa, kemaafan, mohon diampuni, karena ya setiap orang pasti punya dosa, dan dosa itu yang membuat kesulitan, membuat orang malas ibadah, dosa itu yang menjadi penyebab orang sumpek, dosa itu yang membuat orang malas ibadah, itu dosa. Maka kita supaya mohon diampuni dosanya. Terus yang kedua, wal afiyah, mohon keselamatan, selamat di dunia, wal akhirah, dan akhiratnya. Sehat termasuk al afiyah gitu tapi bukan sehat tok, ya. Bahkan sehat itu tidak hanya sehat jasmani, tapi yang lebih penting dari sehat jasmani adalah sehat rohani. Kesehatan rohani itu lebih penting, ya. Itu juga masuk pada al-afiyah. Jadi ketika orang mendapatkan afiyah pasti sehat lahir batin, selamat dari bala, itu al-afiyah. Untuk apa kok kita memohon kepada Allah demikian? Liyasunahullahu ta'ala, supaya Allah menjaga atau supaya dijaga oleh Allah
Itu lek bahasa Indonesia begitu. Liyasunau supaya njoko ing wong sapa Allah begitu itu lek bahasa Indonesia supaya dijaga oleh Allah Ta'ala anil bala'i dari bala, supaya dijaga oleh Allah dari bala. Jadi berarti ya tidak ada yang bisa menolak bala kecuali doa yang sungguh-sungguh. Itu kata Nabi, la yaruddul qadha'a illa doa ya. Wal afat, dan artinya bahaya. Jadi supaya dijaga oleh Allah dari bala, wal afat, dan bahaya-bahaya. Kenapa kok demikian? Wa inna man ruziqad du'a, karena orang yang diberi rizki berdoa ya. Karena orang yang diberi rizki berdoa. Jadi menurut kitab ini rizki itu tidak harus uang ya. Rizki itu tidak harus uang. Orang dikasih sehat, rizki apa enggak? Rizki. Orang dikasih ilmu, rizki apa enggak? Rizki yang lebih berharga dari harta. Termasuk orang disenangkan ibadah, senang ibadah, rizki apa enggak? Rizki. Termasuk orang kok senang doa, khusyuk doanya, itu kata ya, dikasih rizki berdoa gitu. Wa inna man ruziqad du'a, karena orang yang diberi rizki berdoa ya, jadi orang bisa berdoa itu dikasih rizki, bisa berdoa, lam yuhram al ijabata, dibaca terus, lam yuhramil ijabata, maka tidak terhalang ya untuk dikabulkan. Orang yang dikasih rizki berdoa maka tidak terhalang dari dikabulkan doanya. Orang yang telah dikasih rizki berdoa ya, itu tidak terhalang mendapatkan pengkabulan doa. Alias gampangnya, orang yang digerakkan hatinya kok mau berdoa itu pasti Allah akan menerima gitu loh. Karena yang menggerakkan orang mau doa itu siapa? Allah. Otomatis kalau Allah menggerakkan, Allah akan mengijabai. Fa in kanal bala'u muqaddaron, maka jika bala itu telah ditakdirkan, kan segala sesuatu itu sudah tercatat ya. Apapun yang terjadi dalam sudah ada catatan ya pada Lauhil Mahfuz. Nah, kalau memang sudah ada catatan Allah, terjadi apa enggak? Terjadi katanya. Maka jika bala itu telah ditakdirkan, yusibhu, pasti menimpanya. La mahalata, secara pasti. La mahalata itu pasti. Jadi pasti menimpanya secara pasti. Walakin, akan tetapi yuyassiruhullahu ta'ala, akan tetapi dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Jadi kalau takdirnya memang terjadi tapi diringankan oleh Allah. Wa yarzuquhu as-sabra, dan Allah ngasih rizki sabar. Jadi ketika orang itu mau doa, khusyuk doanya itu, misalnya bala itu tetap terjadi, diringankan gitu loh. Diringankan, terus orang ini dikasih sabar, dikasih rizki sabar. Ya, orang itu kalau tidak diberi pertolongan sabar, angel sabar itu. Ya. Tapi wis Allah sih mengendaki sabar, gampang ya. Bi barokatid doa, dengan barokah doa. Jadi di antara barokah doa itu bisa menolak bala, kalaupun tetap terjadi pasti diringankan. Terus orang ini dibuat sabar gitu loh, Pak. Itu manfaatnya doa begitu. Dalam hadis lain Nabi bersabda, la yuni hadarun minal qadar min qadarin, la yuni hadarun min qadarin. Maknanya tidak bisa mencukupi kehati-hatian orang itu tidak bisa menolak takdir. Kehati-hatian orang tidak bisa menolak takdir. Ibarat ya, ini contoh kasari. Wah, aku hati-hati aku, tapi ono catatan kecelakaan. Ya, lek wis ono catatan kecelakaan, hati-hati apa tetap terjadi. Itu artinya
lek wong ngandalno hati-hati tok itu apa? Tapi gak dibarengi doa itu pasti tetap kena gitu. Kan banyak terjadi begitu. Ya, wong wis hati-hati, gak tahu, gak ugal-ugalan. Ternyata kadang-kadang ya ono motor sing nyalai ya. Atau sepeda motor apa? Nyalai. Dia wis hati-hati tapi tetap kena bala. Ya, itu kata Nabi tidak bisa. Kehati-hatian orang bisa menolak bala ndak bisa. Hati-hati apa oleh ono catatan kena. Ya. Maka jangan ngandalkan hati-hati tok loh, walaupun tetap harus hati-hati gitu loh. Kadang-kadang ada orang bus gak khawatir aku wis pengalaman nyupir, aku hati-hati kok. Jangan sombong gitu loh. Lek gak ndonga nang Allah ya, hati-hati apa masih pengalaman ya apa tetap ya, kalau sudah ada catatan terjadi. Terus terusannya hadis itu apa? Wad du'a'u yanfa'u fima nazala wa fima lam yanzil. Tapi doa itu kata Nabi bermanfaat. Doa itu bermanfaat, berguna baik terhadap sesuatu yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi terus tapi orang doa itu manfaatnya apa? Dikasih sabar, ridho, ikhlas. Tapi kalau apa orang doa senang doa apa khusyuk itu bisa mestinya turun bala dihindarkan, diselamatkan dari bala, atau kalau memang pasti terjadi diringankan, terus dibuat sabar, itu manfaat. Jadi doa itu kata Nabi pasti manfaat baik terhadap sesuatu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Terus terusannya hadis ini, wa innal bala la yanzil. Bala itu katanya turun dari atas sesuai dengan catatan Allah. Jadi hari ini ada bala ini, ada kejadian ini di tempat ini pada orang ini sudah ada catatan Allah semua. Itu sesuai dengan catatan Allah, bala itu turun dari atas bawah. Fayalqahu doa, maka dihadang oleh doa. Dihadang oleh doa. Jadi orang doa itu berarti menghadang turunnya bala. Jadi tetap bala itu turun tapi dihadang oleh doa. Ya. Faya'taliju ila yaumil qiyamah. Maka antara doa dan bala itu selalu tarung gitu loh. Selalu apa? Berbenturan sampai hari kiamat. Jadi setiap hari ada orang doa itu nolak. Kalau apa kualitas doanya itu kuat gitu loh. Karena sing donga iku khusyuk apa? Terus apa panganane halal. Ya. Khusyuk doa. Kalau doanya itu kuat, maka apa doa ini akan memberi kemampuan untuk bisa menolak ya, seperti ada bahaya apa terus ditolak ya, tidak jadi, tidak kena, ada bentengnya. Doa itu seperti itu apa, kalau yang doa itu khusyuk ya, itu benar-benar bisa menolak bala. Kalau doanya tidak patek khusyuk ya, itu tetap kena tapi ono dandangan tapi gak patek kuat ya, seperti ono barang runtuh di dan tapi gak kuat ya, kena tapi si ringan daripada ndak ada dandangan bar pisan gitu. Artinya orang doa pasti manfaat gitu loh. Ya, andaikan doanya itu khusyuk, itu benar-benar bisa menolak bala. Kalaupun kurang kuat doanya itu tetap kena tapi ringan karena si ono sing dandangi. Itu dikisahkan dulu apa itu ada wali terkenal. Semua orang pasti sering dengar ceritanya itu. Di antara wali yang paling terkenal itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya. Itu nampak kewaliannya sejak muda. Di zaman beliau itu di samping Syekh Abdul Qadir sejak muda waktu itu sudah terkenal hebat kewaliannya, tapi waktu itu ada wali sudah sepuh gitu loh. Ulama sepuh tapi wali juga. Yang Kiai sepuh ini punya kelebihan tahu apa yang akan terjadi. Jadi dibukakan hijab kelihatan catatan di lauh mahfuz itu. Engkau akan terjadi ini, akan itu tahu. Sehingga masyarakat ya sudah tahu ketika mau pergi kemanapun mesti sowan kepada kiai sepuh itu, ulama sepuh. Jadi mau pergi kemana, apalagi mau dagang. Kalau zaman dulu kalau dagang itu tidak tanggung-tanggung, bukan di dalam negeri dagang itu sebulan pulang itu apa begitu, sehingga tidak asal-asal pasti sowan dulu pada
kiai sepuh ini. Akhirnya ada seorang pedagang sudah menyiapkan persiapan untuk berangkat berdagang, sowan ya kepada kiai sepuh itu. Matur, wahai kiai, syekh, saya mohon doa, saya mau pergi berdagang. Ya, kapan? Besok. Ya, biasa syekh itu terus nunduk ini. Itu kelihatan apa yang akan terjadi, dibuka oleh Allah ya, catatan di Lauh Mahfuz. Kata kiai sepuh itu, jangan. Karena pedagang ini wis kadung siap, kadang-kadang sudah siap kabeh cara kasare saiki wis suratnya diurus, terus wis tuku tiket pesawat cara kasare saiki. Akhirnya ya seperti merasa gelisah gitu, ya opo pisan, ya, tanya lagi, nopo yai? Artinya masih makso, nopo sih yai? Ya. Akhirnya kata kiai sepuh itu, nah, enggak, iki ono catatane Allah, aku dikai weruh karo Allah, catatan sampean besi sampean betul dagang itu akan hasil, dapat untung, tapi engko sampean dirampok karo wong. Engko sampean gak sekedar diambil harta kan terus dibunuh sampean. Jadi menurut catatan Allah sampean iki dagang berhasil oleh badi akeh, tapi engko bakal dirampok terus sampean dibunuh. Akhirnya ya sudah ndak berani, nggih pun yai matur suwun nggih. Pulang keluar ya, ketika sedang berjalan pulang sambil cara kasale rodok ya, gak nrimo istilahnya, karena sudah siap itu rodok susah gitu. Ngopo rek awake iki kate budal dagang. Akhirnya ujuk-ujuk datang Syekh Abdul Qadir, masih muda, ero lek wong iku sumpek gitu loh. Polahe gak sida kate dagang. Akhirnya Syekh Abdul, Pak, sampean budal meneh, kula sing tanggung. Sampean budal, wis ta, sampean budal, kula sing tanggung. Akhirnya karena Syekh Abdul Qadir walaupun muda sudah terkenal wali, orang ini bunga gitu loh, ono sing nanggung ae budal ya. Ternyata setelah berangkat ya dagang betul itu lancar, usahanya dapat untung besar. Ternyata setelah mau pulang itu payah, istirahat ya, istirahat sambil bawa untung itu dalam tidur itu seperti datang perampok langsung dirampas, terus dipenggalnya. Ketika dipenggal ini ya, sampai sini itu dia ngelilir gitu, sadar Allah terjadi seperti yang kemarin, tapi alhamdulillah ini dalam mimpi. Ternyata disentuh lehernya keluar darah betul gitu, ada darah, tapi tidak mati gitu, hanya begitu, namanya diringankan gitu, tetap terjadi tapi dalam mimpi gitu. Nah, terus setelah selesai gembira, alhamdulillah gak sampai kejadian betul ini kejadian hanya di mimpi, syukur, pulang. Setelah pulang ya itu mikir dia, aku teko nang ya kiai sepuh apa kepada Abdul Qadir ya, akhirnya nang kiai sepuh sih karena ulama sepuh. Ketika datang ke kiai sepuh itu belum masuk sudah dipapak, ojo nang aku isik kamu, nang Abdul Qadir sawano nang Abdul Qadir sih, sebab awakmu budal iku Abdul Qadir ndongakno sampean ping 70. Dadi sampean budal iku didongakno Abdul, ya Allah Gusti tiyang niki sampean selamatkan, tiyang didoakan. Ya. Dadi sampean selamat iku krana didongakno Abdul. Sakjane ana catetane Allah. Makanya ojo nang aku isik nang Abdul Qadir. Seperti itulah, Pak. Keampuan doa itu kalau yang doa itu khusyuk diterima, itu bisa menolak bala atau minimal bisa meringankan. Mestinya terjadi betul, tapi itu dijadikan di dalam mimpi ya. Makanya kalau kalian mimpi kadang-kadang koyok-koyok dianu wong diganggu, ojo susah, kudu syukur, alhamdulillah mungkin iki Allah ya, berkat dongaku insyaallah aku mungkin didongakno guruku gak kedadian tenan, da mimpi. Harus begitu. Ojo mimpi gak enak terus sumpok, terus kadang-kadang gak gelemangan, jangan kata Nabi, kalau orang mimpi ndak enak ojo diceritakno ya. Tapi ngelilir itu kan kadang susah, karena mimpi itu maca auzubillah karo ya ngidu nang ya itu nang kiwa ya. Ya Allah
jagalah dari apa yang kami lihat dalam mimpi, ya. Selamatkan saya, jaga saya dari apa yang saya lihat, dan sambil meludah 3 kali. Mohon perlindungan kepada Allah. Tapi delok saya sampingnya ana koncone pegak, ya. Nek kae sampinge ana koncone ojo apa pas ganok sapa-sapa itu to apa? Ya. Itu kata Nabi demikian. Jadi lek kapan ana ngipi gak enak, ojo diceritakno sapa-sapa, ojo galau, ojo sumpek, langsung berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ra'aitu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kejelekan apa yang saya lihat dalam mimpi. Sambil ping telu, ya. Iki setan. Cara kasare ngono apa? Atau mungkin ini berkat doa kita, atau kita didoakan oleh orang tua kita, mungkin didoakan oleh guru, sehingga mestinya terjadi betul hanya dijadikan dalam mimpi, ya. Itu diantara kenapa kita orang Islam ini supaya dianjurkan, ya, selalu berdoa. Dan kalau kita berdoa itu aja pas kepepet tok, pas ono susah, ono problem apa baru donga nangis. Jangan. Jadi doa itu setiap hari, pas terutama pas kalian lancar, gak ono cobaan macem-macem, dikei sehat, lancar apa? Itu sing sergep donga nang Allah. Jangan wis kepepet ono cobaan baru donga, jangan. Nanti kata Allah seperti yang dikisahkan pada Nabi Yunus tadi loh. Kata Allah dalam ayat lain, "Falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ya. Jadi kata Allah, umpama Nabi Yunus iku ndungone nang Allah pas kepepet tok pas ngono iku, biyen-biyene gak tahu, jadi Gusti Allah pasti tetap dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi berhubung Nabi Yunus pas enak, gak ono problem, wis eling nang Allah, hanya Engkau ya Allah yang bisa menyelamatkan, hanya Engkau yang bisa nolong. Sudah begitu setiap hari. Pas diuji oleh Allah, ditelan ikan, langsung doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata malaikat, ya Allah, sautun ma'ruf. Niki swara pun terkenal mulai biyen kula kepireng ben bengi kula wonten suara niki. Jadi Gusti Allah, iya, iku kekasihku Yunus iku, ya. Makane ndang tulungono sebab wong iki senajan enak tetap eling nang aku. Ya, seperti itu, ya. Jadi kata Nabi, kita ini ketika enak sing akeh ndungone nang Allah, butuh nang Allah, engko lek pas gak enak pasti diilingi. Seperti yang diceritakan pada Nabi Yunus. Jadi umpama Nabi Yunus ilingi pas ditelan ikan tok, jere Gusti Allah tetep ono ge wetenge iwak sampai kiamat, ya. Nah itu, maka ketika ada orang kadang-kadang ada itu orang kadang-kadang kaya raya, gak tahu donga, gak tahu koyok-koyok, wis gak butuh Allah, kadang-kadang ibadah malas, kadang-kadang orang penguasa, ya. Utawa kadang-kadang wong sing sehat wis selalu maksiat tok, koyok kok gak butuh Allah. Nah itu biasanya lek wis kas pepet, ya, dicabut hartanya, bangkrut, wis entek, banyak itu contohnya. Tadinya kaya raya akhirnya entek ludes sampai utangnya akeh. Baru nangis-nangis, tangi bengi, sing biasa gak tahu bengi, terus nangis-nangis. Itu kata malaikat, ya Allah, sautun gharib, niki suara asing ya Allah, mboten nate kula mireng suara niki ya Allah. Baru sak niki bengi niki dhek nangis. Jane aku seneng kerungu suara nangis iki. Napa mboten ditulungi ya ojo. Lek saiki ditulungi dadi sugih meneh prei gak tangi meneh, gak nangis meneh. Allah tahu wong iki lek enak gak eling Allah. Kalau orang itu diketahui Allah, kalau enak ndak ingat Allah, ndak butuh Allah, digawe gak enak terus, gitu apa? Supaya selalu iling, gitu apa? Ya, itu cocok dengan akalnya. Jadi kalau orang itu kepingin selalu dienakkan oleh Allah, supaya nalika enak iling Allah, gitu apa? Butuh pada Allah. Lek wong iku gak tahu nyedhek, gak tahu donga, pas ono problem apa kait nangis-nangis, itu biasanya dijarno karo Allah. Dijarno supaya tetep apa? Nah, sing biasanya tangi bengi tetep tangi bengi. Engko sebab lek ditulungi balik males meneh, ya. Itulah diantara, ya, manfaatnya doa, ya, yang dianjurkan bagi kita setiap hari, terutama pada malam-malam yang mulia seperti malam
Asyura kita nanti berdoa ya, sambil kita juga bertobat kepada Allah, itu sangat dianjurkan itu. Terus kita berpuasa hari Asyura dan ditambah sebelumnya atau sesudahnya. Saya kira itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna wa anfa'na bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.